Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di panduan lengkap cara daftar merek secara mandiri di Bukalegal. Nah, di video kali ini kita akan membahas hal yang sangat penting banget. Karena apa? Karena kita akan praktek langsung cara daftar mereknya langsung di DJKI. Tanpa lama-lama, kita langsung aja buka laptopnya masing-masing. Nah, yang pertama, teman-teman bisa buka website merek.dkip.go.id untuk pendaftaran mereknya. Namun sebelum masuk ke proses pendaftaran, teman-teman bisa menyiapkan dulu dokumen yang nantinya akan kita submit ke dalam DJKI. Untuk dokumennya kita bedakan antara pemohon atas nama perorangan sama badan usaha. Yang pertama atas nama perorangan terlebih dahulu. Untuk atas nama perorangan, yang pertama ada KTP dalam bentuk PDF. Yang kedua ada tanda tangan dalam bentuk JPG. Yang ketiga ada logo dalam bentuk JPG. Selanjutnya untuk permohonan atas nama badan usaha, yang pertama ada akta notaris pendirian badan usaha dan SK Kemenkumham pendirian badan usaha dalam bentuk PDF dijadikan satu. Yang kedua ada KTP direktur dalam bentuk PDF. Yang ketiga ada tanda tangan direktur dalam bentuk JPG. Yang keempat ada logo dalam bentuk JPG. Untuk skema UMK, siapkan juga surat pernyataan UMK tanda tangan materai. Yang kedua ada bukti status UMK. Nah, untuk membuktikan status UMK, teman-teman harus melampirkan salah satu dari 4 dokumen yang sudah ditetapkan oleh DJKI. Yang pertama, surat rekomendasi UMK dari dinas, atau NIB dengan skala mikro atau kecil, atau sertifikat perseroan perorangan, atau pengesahan koperasi untuk koperasi desa merah putih. Sekarang kita lanjut untuk proses pendaftarannya. Yang pertama kita harus login dulu. Tampilan awal akan seperti ini. Untuk pendaftaran merek langsung kita masuk ke menu permohonan online. Lalu kita klik tambah. Nah, ini ada tipe permohonan. Ini teman-teman bisa menyesuaikan dengan kelas merek yang ingin didaftarkan oleh teman-teman. Untuk merek dagang itu untuk kelas merek 1 sampai 34. Kalau teman-teman itu mendaftarkannya nanti ada merek dagang dan jasa, bisa pilih di sini. Ini nanti akan menampilkan untuk kelas merek 1 sampai 45. Jadi ini disesuaikan sendiri dengan kelas merek masing-masing. Yang kedua ada jenis permohonan. Di sini ada dua pilihan antara usaha mikro dan kecil atau umum. Perbedaannya di sini ada di PNBP-nya atau penerimaan negara bukan pajak. Jadi PNBP ini adalah biaya yang harus kita bayarkan ke DJKI. Kalau untuk usaha mikro dan kecil PNBP-nya sebesar 500.000. Kalau untuk yang umum PNBP-nya sebesar 1.800.000. Nah, untuk case pendaftaran kali ini saya ingin mendaftarkan menggunakan skema umum. Nanti teman-teman kalau misalnya emang mau UMK bisa pilih yang di atas ini. Kita simpan dan lanjutkan. Yang kedua adalah data pemohon yang harus kita isi. Yang harus kita isi apa aja? Yang harus kita isi itu data yang ada bintang merah di pojokannya sini. Wajib diisi. Yang seperti nomor KTP sini tidak ada bintang merah, tidak wajib diisi. Yang pertama ada nama pemohon. Nama pemohon jika perorangan bisa ditulis perorangan. Nanti jenis pemohonnya di sini tinggal dipilih. Kalau untuk badan usaha, nama pemohonnya ini ditulis nama badan usahanya juga. Jenis pemohonnya dicentang yang badan hukum. Sampai bawah. Jadi kesimpulannya untuk data pemohon ini yang wajib diisi pada tahap kedua ini adalah nama pemohon, kewarganegaraan, jenis pemohon, negara, provinsi, kabupaten atau kota, alamat, nomor HP, dan email. Untuk nama pemohon perorangan, kita mengisi berdasarkan KTP. Kalau untuk badan usaha atau badan hukum, kita mengisi berdasarkan akta atau SK dari Kemenkumham. Perbedaannya di sini, jenis pemohon sama badan hukum. Jika udah terisi semua yang bintang merah, kita simpan dan lanjutkan. Untuk
tahap yang ketiga ini ada kuasa. Ini kita skip aja karena kuasa ini apabila pendaftaran melalui konsultan. Lalu prioritas ini kita skip juga. Nah, untuk tahap kelima ini kita akan memasukkan data terkait merek kita. Yang pertama ada tipe merek. Di sini ada beberapa pilihan, ada 6. Namun untuk usaha kita fokuskan di 3 poin ini. Merek kata, kata lukisan, dan lukisan. Perbedaan apa? Ini yang membedakan ada di logo kita. Kalau misal logo kita itu hanya berupa tulisan, kita pilih yang merek kata. Namun jika logo kita mengkombinasikan unsur gambar dan unsur tulisan, maka kita pilih merek kata dan lukisan. Yang terakhir ada merek lukisan, ini untuk logo yang benar-benar logo tidak ada tulisannya. Yang kedua ada label merek. Nah, di label merek ini kita submit logo dalam bentuk JPEG. Yang ketiga nama referensi label merek. Pada kolom ini kita menuliskan nama merek kita yang sesuai dengan apa yang ada di logo yang kita submit di sini. Jadi jika yang disubmit di logo sini ada nama merek dan tagline, maka di sini juga dituliskan nama dan tagline. Selanjutnya ada unsur warna dalam label merek. Ini kita sesuaikan apa saja warna yang ada di logo kita di sini. Pada bagian bawah di sini ada 3 kolom yang perlu kita perhatikan juga. Yang pertama ada terjemahan jika merek menggunakan bahasa asing. Ini apabila nama merek teman-teman itu menggunakan bahasa Arab atau menggunakan bahasa Cina atau bahasa yang lain, bisa dituliskan di sini. Ada terjemahan, nanti ditulis di sini. Yang kedua ada pengucapan jika merek menggunakan karakter huruf non-Latin. Ini untuk teman-teman jika logonya itu menggunakan huruf Arab atau huruf kanji atau huruf-huruf yang lainnya yang tidak bisa dibaca secara langsung. Penulisannya di sini untuk cara pengucapannya. Nah, untuk disclaimer, ini bagian yang tidak dilindungi sebagai merek. Jadi contoh itu ada nama merek, lalu ada tagline. Nah, tagline-nya itu tidak ingin dimasukkan sebagai merek, bisa dituliskan di sini. Maka otomatis yang akan dilindungi itu hanya nama referensi label mereknya saja. Jika sudah, kita simpan dan lanjutkan. Ini ada syarat dan ketentuan, kita langsung centang setelah membaca dari 7 poin ini, lalu kita submit. Di tahap ke-6 ini kita akan memasukkan data kelas merek kita. Kita langsung klik aja tambah. Pilih kelas yang ingin kita daftarkan. Kita klik cari. Di sini otomatis akan menampilkan kelas dan uraian barang dan jasa di kelas 25. Namun karena ini ada banyak halaman, ada sampai 213, teman-teman bisa langsung mencarinya lewat pencarian uraian barang atau jasa agar lebih memudahkan dalam pencarian. Kita centang-centang untuk kelas merek yang kita inginkan. Nah, sekiranya semua kelas merek yang ingin didaftarkan itu sudah dipilihkan, sudah dicentang, kita klik pilih. Maka akan muncul datanya yang sudah kita centang tadi di sini. Sekiranya itu sudah sesuai juga, kita klik jenis barang atau jasa yang diajukan telah dicek dan telah sesuai. Lalu lanjut ke simpan dan lanjutkan. Nah, di tahap ke-7 ini kita akan memasukkan lampiran-lampiran dokumen yang sudah kita bahas di awal tadi. Di sini saya akan meremind lagi untuk teman-teman. Untuk lampiran kita dibagi menjadi 2, atas nama perorangan dan atas nama badan usaha. Untuk atas nama perorangan, untuk dokumen yang akan dilampirkan ada KTP dan tanda tangan. Untuk yang logonya sudah kita masukkan di tahap ke-5. Nah, untuk atas nama badan usaha, dokumen yang dilampirkan ada akta notaris pendirian badan usaha dan SK Kemenkumham pendirian badan usaha. Yang kedua ada KTP direktur. Yang ketiga ada tanda tangan direktur. Nah, untuk skema UMK yang kita masukkan di sini ada surat pernyataan UMK dan bukti status UMK. Untuk melampirkannya kita pilih tambah, kita pilih jenis dokumennya. Nah, ini tadi untuk perorangan itu ada KTP sama tanda tangan digital pemohon. Kalau untuk atas nama badan usaha ada KTP direktur dan akta notaris pendirian badan usaha dan SK Kemenkumham pendirian badan usaha kita masukkan di dokumen pendukung. Kita pilih di sini.
Nah, untuk yang skema UMK, tadi ada surat pernyataan UMK tanda tangan materai, kita pilihnya yang ada di sini, surat pernyataan UMK bermaterai. Dan untuk bukti status UMK, kita pilih di sini, surat rekomendasi UMK binaan atau surat keterangan UMK binaan dinas asli. Jika lampiran itu semua udah selesai dan udah lengkap semua sesuai sama ketentuan yang udah kita jelaskan sebelumnya, kita simpan dan lanjutkan. Nah, untuk tahap ke-8 ini kita ditampilkan preview data-data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Kita bisa cek terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan. Jika dirasa sudah, bisa dilanjutkan. Lalu klik lanjutkan, lalu kita buat billing. Kita centang, pilih ya. Kita klik OK. Klik mengerti. Nah, di sini akan ada informasi PNBP yang harus kita bayarkan. Karena di awal tadi saya memilihnya di skema umum, maka PNBP yang terbit di sini adalah 1.800.000. Jika yang di awal memilihnya UMK, di sini akan muncul 500.000. Kita klik OK. Lalu akan muncul ada di baris pertama di sini. Kita download invoice. Di sini kita akan dimunculkan data, nomor pembayaran, nama pemohon, dan lain-lainnya. Nah, yang perlu diketahui, untuk PNBP ini ada expirednya. Expirednya itu sebelum jam 12 malam atau sebelum ganti tanggal. Jika ini sudah terlewat, maka yang perlu kita lakukan adalah pilih ubah, lalu kita proses dari awal. Yang udah tersimpan, di skip aja, kita lanjutkan, tapi untuk lebih baiknya kita cek kembali. Di skip, dilanjut sampai terakhir dan buat billing, perbarui billing baru gitu. Selanjutnya, setelah PNBP itu sudah terbayarkan, tampilan yang ada di sini akan berubah menjadi tanda terima dan surat pernyataan. Contohnya seperti ini. Tinggal diklik aja, nanti bisa dibuka dokumennya. Dengan terbitnya tanda terima dan surat pernyataan ini, maka merek teman-teman itu dinyatakan sudah masuk di DJKI dan sudah mulai dilindungi. Jika dua dokumen ini sudah terbit, tugas teman-teman hanya cek secara berkala sampai sertifikatnya terbit. Nah, jadi gitu ya teman-teman untuk cara daftar mereknya di website DJKI. Kalau teman-teman tadi udah berhasil membayar kode billingnya, terus sudah ada tanda terima sama surat pernyataannya, berarti mereknya sudah mulai dilindungi sama DJKI. Tapi bukan berarti sertifikatnya itu bisa terbit. Karena dari dilindungi sampai sertifikat terbit itu memakan waktu 12 bulan kurang lebih. Jadi dalam waktu 12 bulan itu teman-teman harus pemantauan secara berkala agar mengetahui kalau ada notifikasi penolakan atau notifikasi usulan penolakan dari pihak lain, teman-teman bisa tahu gitu. Nah, untuk cara pemantauannya akan kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.